Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Saat ini, melihat penampilan tragis Lu Yi, Shen Subing menatap Tan Yun dan sedikit terganggu, terutama kalimat terakhir Tan Yun, yang sangat menyentuh hatinya. Di peron dojo yang tinggi, Tan Yun menepuk-nepuk darah di tangannya, menatap Lu Yi yang bangkit dari tanah dan berkata, "Ini baru siang. Kamu membutuhkan waktu setengah jam untuk pergi ke makam saudaraku Song. Pergi dan berlutut sekarang. Ingatlah untuk mengikuti taruhan dan berlutut di depan makam saudaraku Song sampai siang dan seperempat dalam 3 hari. Kamu tidak bisa kehabisan napas." Lu Yi menggertakkan giginya dan menatap Tan Yun, "Oke, kamu kejam. Seorang pria, seorang suami yang besar, dapat berdiri dan membungkuk. Bagaimana dengan saya yang berlutut?" Begitu suara itu jatuh, Lu Yi naik ke udara dan menghilang di atas dojo ruang waktu. "Kakak bela diri Tan, aku akan memberimu tumpangan." Han Yong, diaken dari aula perintah, terbang di langit. Di platform tinggi kuil Tao, wajah Gongsun Yang Chun berangsur-angsur pulih kembali. Melihat Tang Xinying, dia berkata dengan lemah, "Ayo, murid Dabi, siapa yang masuk 3 besar?" Tang Xinying berkata dengan hormat, "Laporkan kembali ke kepala." 4 murid dari 4 tetua memenangkan kejuaraan. Yang kedua dari 4 murid dari 5 tetua. Murid ketiga dari 16 penatua. Mendengar pidato itu, Gongsun Yang Chun memandangnya dengan persetujuan dan dengan sengaja meninggikan suaranya. "Ternyata itu adalah muridku Lu Yi. Murid yang terlatih memenangkan gelar. Yah, sangat bagus. Lu Yi layak menjadi tetua yang baik dan langka dari keluarga abadi dan Vena." Selain Tang Xinying, Shen Subing dan Chen Suyue, penatua dan diaken lainnya setuju satu demi satu. Anda menyanjung Lu Yi. Karena mereka tahu bahwa Gongsun Yang Chun sengaja berkata demikian untuk memberikan wajah Lu Yi kepada muridnya. Pada saat ini, suara Gongsun Yang Chun sedikit dingin. "Ketua Tang, katakan, rasio besar antara penatua, siapa yang pertama, siapa yang kedua, dan siapa yang ketiga." Tang Xinying mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, "Karena Tan Yun memenangkan gelar atas nama para penatua yang berjasa, para penatua yang berjasa datang pertama, 4 penatua datang kedua dan 2 penatua datang ketiga." Perwakilan. Gongsun Yang Chun tersenyum, menatap Tang Xinying 3 kaki jauhnya dan mengaitkan jarinya. Kepala tidak mendengar dengan jelas. Tang Xinying memiliki firasat buruk. Ketika dia datang ke Gongsun Yang Chun dengan kepala keras, Gongsun Yang Chun tiba-tiba melambaikan tangannya dan menariknya menjauh dari Tang Xinying. "Pa!" Dengan suara renyah, Tang Xinying dipompa 30 kaki jauhnya. Setelah dia berputar ke udara dan mendarat, terlihat dengan jelas tanda 5 jari muncul di wajah kanannya yang bisa dipatahkan dengan pukulan. "Orang tua, aku putri dinasti Tang Sun Seng. Beraninya kau mengalahkanku. Aku bersumpah Tang Xinying, aku akan membuatmu mati." Tang Xinying meraung dingin, "Kepala, mengapa Anda memukul bawahan Anda? Saya tidak tahu apa yang salah dengan bawahan Anda. Bagaimana orang bisa mengganti rasio besar di antara para tetua? Anda adalah kepala aliran eliksir sekte abadi. Apa yang Anda makan? Jika Anda bisa menggantinya, semua tetua akan menemukan seseorang untuk menggantikannya. Apakah ini masih rasio eliksir yang besar? Di antara para tetua, kemarahan Gongsun Yang Chun mengacu pada Tang Xinying, tampaknya melampiaskan kemarahannya pada Tan Yun kepada Tang Xinying. Menurutnya, jika Tang Xinying tidak setuju dengan Tan Yun untuk berpartisipasi dalam pertandingan besar daripada Shen Subing, muridnya tidak akan dipermalukan oleh Tan Yun di depan umum. Tang Xinying mengalami penghinaan. Ketika dia hendak membantah, Gongsun Yang Chun menatap Shen Subing dan berteriak, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu akan menjadi kepala eksekutif." Wajah Shen Subing menjadi pucat dan matanya penuh kepanikan, tapi dia masih meraih platform tinggi dan berjalan menuju Gongsun Yang Chun. Ketika dia melewati Tan Yun dengan fitur wajah yang terdistorsi, Tan Yun menahan amarahnya dan tidak ingin memikirkannya. Dia meraih pergelangan tangan cerah Shen Subing dan tiba-tiba menarik Shen Subing ke belakang. "Jahat, kamu ingin mati." Gongsun Yang Chun sangat marah sehingga dia akan melawan Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berteriak, "Gongsun Yang Chun, beranilah kamu. Saya katakan bahwa Patriark memerintahkan saya untuk berpartisipasi dalam kontes besar atas nama para tetua yang berjasa. Beraninya kau menyentuh jariku. Beraninya kau menyentuh sesepuhku yang berjasa.
Dengan raungan, Gongsun Yang Chun tercengang. Sen Subing di belakang Tan Yun memikirkan adegan di mana Tan Yun baru saja menarik dirinya ke belakang. Dia sepertinya melihat bahwa guru yang mencintainya tepat di depannya, dan ada riak di hatinya. Saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Dia tidak akan pernah membiarkan Gongsun Yang Chun menyentuh jari muridnya. Adapun apa yang diperintahkan patriark kepadanya untuk berpartisipasi dalam dabi atas nama para tetua yang berjasa, dia benar-benar ceroboh. Sekarang, Tan Yun tidak punya ide lain. Dia hanya ingin melindungi Sen Subing. Gongsun Yang Chun memandang Tan Yun dan tersenyum marah, haha. Kamu adalah murid kecil. Beraninya kamu menentang kepala eksekutif di depan umum. Ini adalah kejahatan besar. Juga, jika patriark memiliki perintah, mengapa patriark tidak memberitahu kepala eksekutif? Kamu tidak masuk akal. Hari ini, kepala mengumumkan bahwa Tan Yun akan dieksekusi di depan umum. Mendengar pidato itu, Tan Yun memikirkan kera pembunuh di dalam tas binatang roh. Matanya merah dan menatap Gongsun Yang Chun. Gongsun Yang Chun, kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Berani, jahat, dan mati. Suara Gongsun Yang Chun baru saja jatuh, dan tiba-tiba ada suara yang dalam di langit. Kepala Gongsun, jika Anda memiliki keberanian, Anda mungkin juga menyentuh Tan Yun. Mendengar pidato itu, Gongsun Yang Chun dan semua orang tiba-tiba melihat ke langit, tetapi saya tidak tahu kapan Patriark dan Tai Xuanzong berdiri di udara di atas pusat Tao. Bawahanku, tolong lihat Patriark. Gongsun Yang Chun berkeringat di dahinya dan langsung berlutut. Bawahan bersujud kepada Tuhan. Tang Xinying, Sen Subing, dan semua penatua dan diaken bersujud satu demi satu. Saat ini, di bidang Tao ruang waktu yang begitu besar, hanya Tan Yun yang tidak berlutut. Suara mendesing. Bayangan Xuanzong di platform dan melintas dan muncul di platform tinggi. Tan Yun baru saja menjelaskan bahwa pemimpin sekte kami memintanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan su atas nama para tetua yang berjasa. Mengapa? Apakah Anda berani melanggar kehendak pemimpin sekte kami? Bawahan tidak berani. Gongsun Yang Chun menggigil. Butir-butir keringat sebesar kacang menyelinap di pipinya dan berkata dengan suara gemetar, bawahan hanya berpikir bahwa hal sebesar itu dikatakan dari seorang murid. Ini sangat mencurigakan. Bawahan tidak mempercayainya. Mungkinkah kamu harus setuju untuk memberi perintah kepada murid-muridmu? Kata-kata samar Xuanzong dalam dantai penuh dengan makna pembunuhan. Bawahan tidak bermaksud begitu. Gongsun Yang Chun terdiam. Setelah sedikit hening, dantai Xuanzong berkata dengan dingin, baiklah, bangun. Itu adalah Patriark. Gongsun Yang Chun menyeka keringat dingin di dahinya dan bangkit dengan gemetar. Pada saat ini, dahi Tan Yun juga tertutup butiran keringat yang halus. Anda tahu, berpura-pura menjadi subjek sekte adalah kejahatan besar. Tantai Xuanzong sepertinya melihat ke dalam hati Tan Yun. Pada saat itu, suara sayang terdengar dari benak Tan Yun, kamu memiliki banyak keberanian. Kamu berani memalsukan keinginanku. Ketika Tan Yun terguncang, ada tawa dantai Xuanzong di benaknya, jangan takut. Aku tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, aku baru saja melihat situasinya. Sekali saja, itu bukan masalah. Mencium pidato itu, Tan Yun mengangguk. Dia sedikit lebih berterima kasih kepada dantai Xuanzong. Pada saat ini, Xuanzong didantai melambai kepada semua orang dan meminta mereka untuk bangun. Kemudian dia memandang Gongsun Yang Chun dan berkata dengan lemah, sekarang beritahu tuanku, apakah hadiah yang diterima Tan Yun untuk sesepuh yang berjasa itu dihitung atau tidak? Dan tambang roh kelas atas yang muridmu kalahkan dari Tan Yun, berikan atau tidak? Hitung. Tentu saja. Gongsun Yang Chun buru-buru berkata. Dantai Xuanzong tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Tan Yun dan berkata dengan penuh penghargaan, yah, kamu masih muda, kamu sudah menjadi orang suci, dan kamu adalah berkah dari Huang Fu Shengzong. Katakan, jika kamu menginginkan hadiah apapun, tuanmu akan setuju. Saat ini, kebanyakan orang memandang Tan Yun dengan rasa iri dan benci. Tan Yun berpikir dan membungkuk dan berkata, Tuan, bisakah saya benar-benar mendapatkan hadiah? Ya, Tantai Xuanzong berkata dengan positif. Tan Yun mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Begitu dia membuka kata sandi, semua orang tercengang. Termasuk Tantai Xuanzong. Laporkan kembali ke pemimpin sekte. Para murid tahu bahwa ada 42 tempat rahasia kecil di seluruh gerbang abadi. Selain 9 urat gerbang abadi,
ada juga 33 tempat rahasia kecil untuk para murid gerbang abadi mencoba. Saya ingin Anda memberi hadiah salah satu kepada murid. Orang-orang memandang Tan Yun dengan tidak percaya. Singa membuka mulutnya. Saya ingin tempat rahasia kecil. Dan Tai Xuanzong tercengang dan terpana. Dia menatap Tan Yun dengan hati-hati dan tidak menolak atau berjanji. Sebagai gantinya, dia bertanya, apa yang kamu ingin lakukan di tempat rahasia kecil? Tan Yun membungkuk dan berkata, laporkan kembali ke Patriark. Ini ada hubungannya dengan perkataanmu bahwa kamu akan memberikan hadiah terbesar kepada murid. Bisakah kamu mengubah hadiah yang diberikan kepada murid menjadi sebuah permintaan? Kamu mungkin juga memberitahuku dulu. Dan Tai Xuanzong masih memeriksa Tan Yun. Itu Patriark. Tan Yun berkata dengan hormat, sejak tetua yang berjasa diri memasuki Venapil pintu abadi, dia telah diejek, dan dipermalukan oleh tetua lain di mana-mana. Murid dilatih oleh sesepuh yang berjasa, jadi murid, saya ingin menggunakan hadiah yang belum Anda berikan kepada murid itu. Sebaliknya, saya meminta Anda untuk mengizinkan sesepuh yang berjasa untuk memimpin murid keluar dari aliran dan mengatur portal lain di tempat rahasia kecil. Pernyataan ini mengejutkan penonton. Satu demi satu diam-diam memberitahu Tan Yun betapa ambisiusnya dia. Untuk pertama kalinya, dia mengusulkan untuk membuka pintunya sendiri. Akankah Patriark setuju? Semua orang pasti tidak setuju. Dan Tai Xianer di luar dojo memandang Tan Yun dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun benar-benar berbeda dari pria lain, baik dalam momentum maupun keberanian. Portal lain, setelah Dan Tai Xuanzong bergumam pada dirinya sendiri, dia memandang Tan Yun, kamu tahu, ini bukan masalah kecil, tetapi peristiwa besar untuk mengubah pola 9 pembuluh darah di Xianmen saat ini. Patriark harus berhati-hati. Dia tidak boleh berjanji padamu karena sesepuh yang berjasa telah dianiaya. Tentu saja, itu bukan tidak mungkin, tetapi kamu harus memberiku alasan. Salah satu alasan mengapa pemimpin kita harus setuju, dan satu alasan mengapa pemimpin kita tidak dapat menolak proposal secara sah. Jika tidak, pemimpin kita tidak akan pernah setuju. Dan Tai Xuanzong berkata demikian. Faktanya, dia memiliki perhitungan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam untuk waktu yang lama dan menjatuhkan dirinya ke tanah dan berkata dengan suara, laporkan kembali ke Patriark. Murid itu menjamin dengan kepalanya. Selama Anda memberi penatua yang berjasa 100 tahun, dia akan menjadi sesepuh berjasa yang layak untuk namanya. Saya berjanji bahwa 7 tahun kemudian, akan ada kompetisi besar di antara 10 pembuluh darah Xianmen, dan beberapa muridnya akan menjadi murid terkuat dari 10 pembuluh darah Xianmen. Demikian pula, murid itu menjamin dengan hidupnya. Paling banyak dalam 100 tahun, kekuatan keseluruhan murid-muridnya akan menjadi keberadaan paling kuat dari 10 nadi Xianmen. Mendengar pidato itu, senyum muncul di wajah Tan Tai Xuanzong, bagus, ambisius. Tan Yun, jika kamu terlalu membual, kamu harus menepati janjimu. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu menepati janjinya. Pada saat ini, Xuanzong Yuguang melirik Dan Tai, seperti Shen Subing dalam mimpi. Kemudian, suara ketidakpedulian datang ke telinga Tan Yun, Tan Yun, Anda adalah orang yang sangat populer dari pemimpin sekte kami. Ada beberapa hal yang harus diberitahukan oleh pemimpin sekte kami kepada Anda. Shen Subing mungkin mata-mata. Mendengar pidato itu, Tan Yun menguraikan lengkungan di sudut mulutnya. Segera, dia berkata sambil berpikir, Tuan, bisakah saya memberitahu Anda sesuatu sendiri? Iya, Dan Tai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan segera mengatur penghalang isolasi suara dan menatap Tan Yun. Apa? Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. Tuan, apakah Anda mantan kakak senior Shen Tianqi? Bagaimana Anda tahu? Tan Tai Xuanzong cukup terkejut. Tan Yun berkata dengan jujur, Tuan, karena muridnya mengenal Shen Tianqi, dan Shen Subing adalah putri tunggalnya. Apa? Subing adalah putri adikku. Tan Tai Xuanzong terkejut dan sangat bersemangat. Dia meninggalkan gerbang leluhur berkali-kali dan pergi ke surga seperti wilayah rahasia Gunung Tianjing untuk mengunjungi Shen Tianqi, tetapi dia tidak pernah mendengar Shen Tianqi mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri. Ya, Tuan, itu benar. Tan Yun membungkuk. Shen Qingfeng, penatua sekte luar, Shen Qingqiu, penatua sekte dalam, dan Shen Wende, kepala sekte dalam,
dapat bersaksi bahwa mereka semua adalah budak yang diberikan oleh Sen Tianqi. Penatua Sen tidak memberitahu Anda bahwa dia memiliki seorang putri, dan dia mungkin memiliki rencananya. Adapun tetua berjasa yang memuja Huang Fushengzong, dia juga ingin membunuh Gongsun Yangchun suatu hari dan membalaskan dendam ayahnya, tetapi juga memenuhi permintaan ayahnya, untuk setia pada Huang Fushengzong. Sayang, Dantai Xuanzong menghela napas dalam-dalam dan memarahi dirinya sendiri. Saya minta maaf untuk adik bela diri Sen. Saya berutang terlalu banyak padanya. Meskipun aku tahu bahwa Gongsun Yangchun menjebak adik bela diri Sen, aku juga ingin membunuh Gongsun Yangchun. Tetapi Gongsun Yangchun dilindungi oleh beberapa direktur lama, jadi aku tidak bisa membunuhnya. Setelah itu, Dantai Xuanzong menatap Tan Yun dan berkata, bagaimana kamu tahu adikku Sen? Tan Yun tampak tulus dan berkata, laporkan kembali ke Patriark, Tuan dari sesepuh yang berjasa. Dia memiliki beberapa akar dengan guru murid, jadi murid itu tahu sesuatu tentang sesepuh yang berjasa. Sifu memberitahu murid itu bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi sesepuh yang berjasa di Huang Fushengzong. Oleh karena itu, murid itu tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk sedikit wilayah rahasia, sehingga tetua yang berjasa itu bisa setia kepada Anda ketika dia mendapatkannya, menyingkirkan Gongsun Yangchun. Tan Yun membantu Sen Subing. Demikian pula, Tan Yun tahu bahwa sudah waktunya untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Dantai Xuanzong melambai pada Tan Yun, kita akan membicarakannya nanti. Tuan menanyakan beberapa hal lain terlebih dahulu. Anda harus menjawab dengan jujur. Tolong katakan padaku, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Yah, aku bertanya padamu, bagaimana aku memperlakukanmu? Dantai Xuanzong bertanya. Mata Tan Yun bersyukur, aku bisa merasakan bahwa kamu tulus padaku. Dantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejujurnya, Huang Fushengzong adalah sepiring pasir yang tersebar. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak orang dari pasukan lain telah bergabung dengan Huang Fushengzong. Pemimpin sekte saya baik kepada Anda, jadi aku akan memberitahumu sesuatu secara langsung. Tan Yun, apakah kamu seperti orang lain? Apakah gurumu dikirim ke orang suci Kaisar? Tan Yun segera membungkuk dan memotong paku dan memotong rel kereta api. Murid bersumpah ke surga bahwa dia tidak memiliki dua hati untuk Huang Fushengzong, dan murid itu sama sekali bukan mata-mata dari kekuatan lain yang memasuki Huang Fushengzong. Bagus, aku percaya padamu. Dantai Xuanzong tersenyum dan melihat ke depan. Tan Yun, aku penasaran. Mengapa kamu begitu yakin bahwa kekuatan keseluruhan murid sekte Subing akan melampaui 9 pembuluh darah lainnya dalam 100 tahun? Tan Yun berkata dengan bangga, Tuanku memberitahu saya bahwa dia memiliki hubungan dengan Huang Fushengzong, jadi dia memberi murid-muridnya banyak keterampilan, dan masing-masing keterampilan ini lebih kuat dari Huang Fushengzong saya. Saat ini, keterampilan tingkat harta karun dikultivasikan oleh semua murid bahkan lebih kuat. Benarkah? Dantai Xuanzong cukup bersemangat. Anda harus tahu bahwa Kung Fu adalah dasar bagi sebuah sekte untuk berkembang selamanya. Ini adalah sumber kekuatan baru yang berasal dari Zhongmen. Benar sekali. Nada suara Tan Yun menegaskan. Pada saat ini, Tan Yun awalnya ingin bertanya kepada Dantai Xuanzong apakah dia bisa mengetahui siapa kekuatan besar yang memasuki jurang penguburan dewa 80.000 tahun yang lalu. Namun, dilihat dari nada Xuanzong di Dantai, dia meragukan tujuannya memasuki Huang Fushengzong sebelumnya. Jika Anda menanyakan identitas kekuatan besar itu saat ini, jika Dantai Xuanzong mengetahui bahwa 11 kekuatan besar, seperti Grandmaster Huang Fushengzong dan Grandmaster Sekte Yongxian dan Istana Shenhunxian, telah mengambil 7 pedang ilahi dari jurang pemakaman Tuhan, maka Dantai Xuanzong akan meragukan bahwa tujuan utamanya memasuki Huang Fushengzong adalah untuk bersaing memperebutkan pedang suci Huang Fushengzong. Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk bertanya lagi di masa depan. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang rendah. Bahkan jika dia tahu keberadaan semua pedang surgawi, dia tidak memiliki kekuatan untuk memulihkan pedang surgawi Hongmeng. Pada saat ini, setelah mendapatkan jawaban yang tepat dari Tan Yun, Dantai Xuanzong bertanya, ayo, bagaimana Anda ingin membantu Subing membangun denyut nadi? Apalagi yang bisa kulakukan untuknya? Tan Yun merenung sedikit dan berkata, pertama-tama, keterampilan para murid adalah. Terakhir kali, para murid membunuh 8 atau 9.000 orang di Tanah Abadi. Ada ribuan harta saja. Adapun alat roh terbaik, ada puluhan ribu,
yang dapat digunakan oleh tetua yang berjasa, tetapi sesepuh yang berjasa kekurangan batu roh. Kedua, saya ingin meminta Anda untuk setuju. Para murid yang disewa menemani sesepuh yang berjasa ke pintu dalam dan meminta para murid untuk merekrut sekelompok murid di alam jiwa janin dan menyembah di bawah sesepuh yang berjasa. Tentu saja, ketika merekrut murid, itu hanya sesuai keinginan mereka. Tidak perlu lebih dari 10.000. Akhirnya, tolong juga minta Patriark untuk membagikan beberapa senjata sihir ruang waktu master kepada tetua yang berjasa sehingga murid-muridnya dapat berlatih. Akan lebih baik jika kamu bisa mengatur tetua yang kuat dan berjasa untuk duduk di tempat rahasia. Mendengar pidato tersebut, Dan Tai Xuanzong bertanya, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Tidak lagi. Dan Tai Xuanzong terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, di antara 33 tempat rahasia untuk dicoba oleh para murid, tempat rahasia ke-9 meliputi area seluas 180.000 li. Ada 12 tambang roh yang ditambang langsung oleh saya. Di antara mereka, ada 2 tambang roh kelas atas, 5 tambang roh kelas atas dan 5 tambang roh kelas menengah. Di masa depan, tambang roh ini akan diberikan es biasa. Juga, tempat rahasia ini memiliki pemandangan yang indah dan juga cocok untuk portal independen Subing. Ada banyak monster di dalamnya, yang juga dapat digunakan oleh murid-muridnya untuk mencoba berburu. Selain itu, pemimpin sekte telah memberi wewenang kepada Anda untuk pergi ke gerbang dalam untuk merekrut 10.000 murid. Adapun 9 pemimpin utama. Akhirnya, dalam 3 hari, Patriark akan mengirim orang untuk mengirimkan 50 pagoda ruang waktu master kelas atas dan 30 pagoda ruang waktu master kelas atas, 10 gulungan ruang waktu perkakas Yazun kelas bawah, 5 ruang perkakas Yazun kelas menengah gulungan waktu, 3 gulungan ruang waktu perkakas Yazun kelas atas, dan 1 gulungan ruang waktu perkakas Yazun kelas atas ke Subing. Tentu saja, untuk menguji kemampuanmu dan kemampuan Subing, Tuan kami tidak akan mengganggu perkembangan denyut nadimu. Namun, untuk mengimbangi Subing, biarkan budak domestiknya, Shen Wende dan Shen Qingqiu melepaskan diri dari alkimia batin dan membantunya mengelola murid-muridnya. Adapun Shen Qingfeng, tetua agung dari gerbang luar, Anda dapat membiarkan dia tinggal di gerbang luar. Dengan dia, Anda pasti dapat menarik banyak murid berbakat untuk digunakan oleh Subing di masa depan. Patriark juga setuju bahwa Subing dapat memilih beberapa orang kepercayaan dan membuka kembali nada baru di pintu bagian dalam. Karena pemimpin sekte kami secara pribadi menyegel Subing sebagai sesepuh yang berjasa, pintu dalam dan pintu abadinya disebut yang berjasa. Di masa depan, setelah Subing menerobos jiwa ilahi dan dipromosikan ke gerbang suci, pemimpin sekte kami akan menyiapkan nada berjasa untuknya di gerbang suci lagi. Adapun siapa yang akan bertanggung jawab atas perbuatan baik Xianmen, terserah paman dan kakekmu. Paman di mulut Dan Tai Xuanzong secara alami adalah paman keduanya, Dan Tai Long, yang merupakan master arai suci tingkat rendah. Tan Yun membungkuk, itu pertimbangan Patriark. Dan Tai Xuanzong memikirkan Shen Tianqi yang meninggal. Dia berkata dengan perasaan yang sebenarnya, adik Shen, aku minta maaf untukmu. Jangan khawatir, Subing, aku akan memperlakukanmu sebagai putriku mulai sekarang. Mendengar pidato itu, Tan Yun dengan hormat berkata, Tuan, saya harap Anda dapat berjanji kepada saya jika saya memiliki permintaan yang tidak baik. Kamu bilang, pemimpin sekte, sesepuh yang berjasa tidak tahu bahwa Sifu murid memiliki persahabatan dengan Sifunya, dan dia tidak tahu murid itu tahu tentang keluarga Shen-nya. Tolong jangan sebutkan identitasnya karena murid yang memberitahumu hari ini. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah putri adik laki-laki bela diri Anda, bukan? Ya, Tan Tai Xuanzong berkata sambil berpikir, Subing, karena dia tahu aku adalah kakak laki-laki ayahnya, dia tidak pernah memberitahuku identitasnya. Jelas bahwa dia membenci kenyataan bahwa aku meninggalkan Lingqi ayahnya. Ayahnya dan aku sudah sedekat saudara. Mulai sekarang, aku hanya akan baik padanya. Aku akan menunggu hari dia memanggilku paman. Setelah menghela nafas, Dan Tai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh arti, dengan pencapaianmu dalam dan, peralatan, jimat, dan seni susunan, kamu sepenuhnya mampu menjadi penguasa Xianmen. Namun, pemimpin sekte masih menginginkanmu menjadi seorang murid Xianmen. Di masa depan, kamu bisa berlatih keras di bawah gerbang es polos. Di masa depan, pemimpin kami memiliki hal penting yang harus dilakukan untukmu, oke? Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas bantuanmu.
Aku mengerti. Tantai Xuanzong tiba-tiba tersenyum, Tan Yun, tuanmu telah menjanjikan begitu banyak permintaan kepadamu. Sekarang kamu harus menyetujui permintaan tuanmu. Tentu saja, itu tidak bertentangan dengan moralitas. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan berbicara denganmu ketika aku memikirkannya di masa depan. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Tan Yun tiba-tiba merasa sedang diperhitungkan. Tapi karena itu tidak bertentangan dengan moralitas, tidak ada salahnya kan? Pada waktu bersamaan, di Kuil Tao ruang waktu, semua orang melihat ke platform tinggi Kuil Tao, yang menghalangi garis pandang dan suara, dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan oleh Patriark dan Tan Yun. Tiba-tiba, kekosongan bergetar dan batas diangkat. Dantai, Xuanzong dan Tan Yun muncul di hadapan semua orang. Subing, ayo naik. Itu Patriark. Sen Subing menyapu ke platform tinggi dan berhenti dengan hormat di depan Xuanzong. Sen Subing, dengarkan tuan ini. Xuanzong Lang berkata dengan suara. Bawahanku ada di sini. Sen Subing segera berlutut, jantungnya berdebar kencang, dan matanya yang indah menunjukkan warna harapan yang sulit disembunyikan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Sen Subing. Secara khusus, lebih dari 3.800 murid sekte Sen Subing sangat bersemangat. Meskipun suara Xuanzong didantai ringan, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Tuanku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Xianmen akan membuat denyut nadi ke-10. Beri nama, layanan berjasa. Sen Subing, sesepuh layanan berjasa, adalah kepala layanan berjasa Xianmen. Berikan wilayah rahasia nomor 9, urat perbuatan berjasa abadi, dan tempat yang diberkati. Selain itu, pemimpin berjasa dapat membuat layanan berjasa gerbang dalam di masa depan. Adapun layanan berjasa gerbang dalam, tidak boleh ada kepala. Kata layanan berjasa hanya dapat digunakan oleh Sen Subing. Adapun para penatua dari perbuatan berjasa dari pintu dalam, mereka ditunjuk oleh kepala petugas yang berjasa. Di masa depan, kepala petugas yang berjasa akan bertanggung jawab atas perbuatan baik dari gerbang abadi dan gerbang dalam. Selain itu, 5 hari kemudian, Tan Yun menemani kepala pelayanan jasa untuk memilih 10.000 murid dari 9 pembuluh darah gerbang dalam. Selama periode pemilihan, tidak peduli tingkat tinggi mana, dia tidak akan ikut campur, yang melanggar perintah akan dipotong dan diambil keputusan. Mendengar pidato itu, tubuh halus Sen Subing bergetar karena kegembiraan dan bersujud, terima kasih, Tuan. Yah, bangun. Dantai Xuanzong melangkah maju, membantu Sen Subing yang tersanjung, dan mengatakan kepadanya, ada hal lain untuk memberimu hadiah. Tuan telah memberitahu Tan Yun, dan biarkan dia berbicara denganmu perlahan. Dan Subing, perlakukan Tan Yun dengan baik. Kamu akan beruntung memiliki murid seperti dia. Sen Subing melirik Tan Yun dan berkata dengan hormat, bawahan mengerti. Pada saat ini, semua murid Sen Subing sangat bersemangat. Luo Fan memimpin dalam menghadapi Sen Subing, berlutut dan berteriak, murid, temui kepala pelayan yang berjasa. Kemudian, lebih dari 3.800 murid, seperti Yang Chong dan Liu Yiyi, bersujud satu demi satu, berteriak serempak dan mengguncang langit, murid bersujud kepada kepala sesepuh yang berjasa. Sen Subing tersenyum dan menatap para murid. Mulai sekarang, kepala eksekutif mengumumkan bahwa alam rahasia nomor 9 telah secara resmi diubah menjadi alam rahasia yang berjasa. Murid-murid yang berjasa mendengarkan perintah. Sekarang kembalilah ke lembah abadi masing-masing untuk mengemasi tas mereka. Kumpulkan di sini sebelum matahari terbenam dan kembali ke tempat rahasia yang berjasa dengan kepala suku. Para murid sangat bersemangat sehingga mereka menjawab satu demi satu. Mereka menginjak pedang terbang mereka dan menembak ke awan. Mereka menghilang tanpa jejak. Hanya satu suara bersemangat yang melayang di atas ladang Tao untuk waktu yang lama. Hahaha, itu bagus. Kita tidak perlu melihat wajah para tetua dan Mai di masa depan. Ya, kami bebas. Kami adalah murid abadi dengan perbuatan baik. Sekarang kita memiliki kepala jasa, dan kemampuan alkimia kakatan. Di masa depan, saat ini, Tang Xinying dan Chen Suyue, tetua kelima, ingin memberi selamat kepada Sen Subing di platform tinggi Aula Tao, tetapi melihat wajah hijau besi Gongsun Yangchun, mereka akhirnya memilih diam. Gongsun Yangchun, menghadap Xuanzong dari Dantai, berkata dengan senyum yang dipaksakan, Tuan, jika tidak ada yang lain, tolong biarkan bawahan Anda pergi dulu.
Melihat Tan Tai Xuanzong mengangguk, Gongsun Yangchun naik ke udara dan menghilang. Pada saat ini, Tan Yun datang ke Tang Xinying, melihat tanda 5 jari di wajahnya yang ditarik oleh Gongsun Yangchun, meminta maaf dan berkata, "Senior, generasi muda yang telah mengganggumu. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Tang Xinying berkata sambil tersenyum, "Layanan berjasa Subing baru saja ditetapkan. Di masa depan, kamu harus lebih banyak membantunya. Sampai jumpa ketika aku punya waktu." "Ya," Tan Yun mengangguk. "Oh, ngomong-ngomong, apakah adikku baik-baik saja?" Tang Xinying menunjukkan sentuhan rindu di matanya. Adik perempuannya secara alami adalah Zhong Wu Xiao. Pada awalnya, dia membawa Zhong Wu Xiao yang berusia 5 tahun kembali ke Zhongmen. Kemudian, dia mengenali Xiao sebagai saudara perempuannya ketika dia berada di kompetisi besar ramuan pintu dari Sekte Abadi-Abadi dan 3 Sekte kuno. "Xiao sangat baik. Kamu tidak perlu khawatir. Generasi muda akan merawatnya dengan baik." Tan Yun berkata, "Generasi tua, tambang roh superior yang dimenangkan oleh generasi muda diberikan kepada Anda. Saya berharap yang terbaik untuk Anda." Dalam nada Xianmen dan "Terima kasih." Tang Xinying tersenyum, mengagumi negara dan kota. "Kepala Tang, tambang roh terbaik juga telah dikirimkan kepadamu." Sen Subing datang ke Tang Xinying, meraih tangan Tang Xinying, dan berkata dengan suara seperti nyamuk dan terbang, "Hidup Anda di pembuluh darah Xianmen juga sulit. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat menemukan saya di alam rahasia, dari layanan yang berjasa. Dan terima kasih telah menjagaku sepanjang waktu. Aku ingat persahabatan ini. Baiklah. Dalam hatiku, kita adalah saudara perempuan." Tang Xinying memandang Sen Subing dengan enggan, "Saya sangat senang melihat pencapaian Anda hari ini. Senja akan datang." Sen Subing mengemudikan perahu roh, membawa lebih dari 3.800 murid seperti Tan Yun, terbang keluar dari alam rahasia Danmai dan terbang ke alam rahasia perbuatan baik 800.000 mil jauhnya. Wosh! Bayangan sisa menyapu keluar dari tempat rahasia dan muncul di langit, tetapi Dan Tai Xuanzong, yang memimpin Dan Tai Xianer, seorang wanita yang menyamar sebagai pria, dan mengikutinya. Dan Tai Xuanzong memimpin Dan Tai Xianer dan berkata sambil tersenyum, "Xianer, Tan Yun berani menantang Gongsun Yangchun atas jasanya yang berjasa. Tentu saja, itu kurang lebih sembrono, tetapi dalam pandangan ayahnya, dia tidak takut pada kekuasaan. Juga, dia tinggal di gulungan bulan bintang ruang waktu selama 5 tahun sebelum dia mulai memperbaiki pil dengan santai. Akhirnya, dia mengalahkan Lu Yi dengan 16 seri pil. Bahkan sekarang pil Tang Xinying akan dikalahkan di depan dia. Selain itu, meskipun penampilan Tan Yun bukan yang paling menonjol, itu pasti sejenis pohon giok yang menghadap angin." "Xianer, benarkah ayah?" Alis Dan Tai Xianer sedikit main-main, "Yah, putri mengira dia baik-baik saja kali ini. Namun, putrimu harus terus memahaminya di masa depan." Tan Tai Xuanzong dapat melihat dari ekspresi dan kata-kata putrinya bahwa Tan Yun membangkitkan minat putrinya. Itu berarti kesan pertama Tan Yun di hati putrinya luar biasa. "Xianer, mengapa kamu tidak melepaskan diri dari jiwa suci dan memasuki layanan berjasa?" Tan Tai Xuanzong memanjakan, "Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghubungi Tan Yun di masa depan dan melihatnya lebih baik." Setelah hening sejenak, Dan Tai Xianer berbisik, "Putrimu mendengarkan pengaturan ayah." "Hahaha baiklah," kata Tan Tai Xuanzong, "kamu bisa mengubah penampilanmu lagi." Setelah Tan Tai Xianer menjawab, fitur wajahnya mulai berubah, dan segera menjadi tampilan remaja lainnya. Secantik sebelumnya, terlihat 3 poin lebih cantik dari wanita. Perahu roh sedang dipakai di langit biru. Di ruang budidaya perahu roh, Tan Yun dengan hormat berhenti di depan Sen Subing dan memberitahu Sen Subing semua hadiah dari Patriark. Sen Subing sangat bersemangat. Melihat Tan Yun, dia mengubah sikap dinginnya sebelumnya dan tersenyum, "Patriark benar-benar menghargaimu. Bagimu, dia bahkan setuju untuk menetapkan denyut nadi ke-10. Kepala, kamu berkata begitu tentang murid." Tan Yun tampak ketakutan. "Patriark mengira kamu memiliki kemampuan luar biasa untuk menetapkan denyut ke-10. Bukankah kamu mengatur denyut dan di gerbang bagian dalam seperti bebek ke air?" "Yah, jangan ucapkan kata-kata ini untuk menghiburku. Aku tahu kemampuanku." Sen Subing berkata lagi, "Yah, aku ingin mundur. Aku akan menemukanmu jika aku punya sesuatu. Keluar dulu. Aku akan mematuhimu,
dan aku akan pergi. Tan Yun berbalik dan mengambil 2 langkah, dan suara Sen Subing datang dari belakang. Tan Yun, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku. Pada saat ini, Sen Subing mencoba mengungkapkan bahwa Tan Yun adalah tuannya. Dia menatap Tan Yun tanpa berkedip dan perlahan berbalik. Tan Yun membungkuk dan menundukkan kepalanya dan berkata, murid akan melakukan yang terbaik bekerja untukmu, dan murid itu juga akan memenuhi janjinya kepada Patriark. Dalam 100 tahun, mari kita menjadi keberadaan yang paling kuat dari 10 pembuluh darah, sekte suci di bawah pemerintahanmu. Apakah itu satu urat jasa dari sekte abadi atau satu urat jasa dari sekte dalam? Sen Subing menatap Tan Yun, dan ada kelembutan sekilas di matanya yang indah. Gigi Bei terbuka dengan lembut, mengapa kamu bekerja begitu keras untuk membantuku? Dia dalam keadaan kebingungan. Jika Anda memberinya pilihan, dan dapat memilih, dia lebih suka bersedia. Tan Yun membantu dirinya sendiri karena dia juga memiliki perasaan untuk dirinya sendiri. Bukan karena dia adalah muridnya. Bukan karena ayahnya mempercayakan dirinya kepadanya sebelum kematiannya. Dia lebih suka mengabaikan bahaya dan menyerahkan Gongsun Yang Chun di tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Tan Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Sen Subing. Dia masih membungkuk dan berkata, bawahanmu Sen King Feng adalah kakek yang mengyi dan kakek seorang murid. Selain itu, tetua King Qiu juga mencintai murid-muridnya. Karena kamu adalah nona muda mereka, murid itu secara alami ingin mencari kebahagiaan untukmu. Kamu punya hati. Sen Subing meliriknya dengan perasaan kehilangan. Mundur. Ketika Tan Yun Zeng hendak menjawab, tiba-tiba, di luar ruang kultivasi, ada banjir suara hormat, murid, ketuk Tuhan. Di ruang kultivasi, Sen Subing segera meneriakkan Tan Yun, lalu keluar dari ruang kultivasi dan bersujud kepada Xuanzong dari Dantai, bawahan saya telah melihat Patriark. Jangan sopan. Tan Yun juga melangkah keluar dari ruang kultivasi ketika Tantai Xuanzong meminta orang-orang untuk bangun. Dia memandang seorang pria muda di samping Dantai Xuanzong dan mau tak mau berkata, ada pria yang begitu cantik di dunia. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa pihak lain masih kultivasi Jiaoxiong dari ranah pemurnian jiwa. Saat ini, tidak hanya Tan Yun yang sedikit terganggu, tetapi juga murid laki-laki lainnya. Di sisi lain, murid perempuan yang telah memberikan kontribusi besar melihat Dantai Xian. Tentu saja, kecuali Mu Mengyi dan Sue Xian. Halo semuanya, nama saya Huang Fuyu. Dantai Xianer mengeluarkan suara laki-laki dan memeluk Tan Yun dan yang lainnya. Halo, kakak Huang Fu. Tan Yun dan semua muridnya, Bao Kuandao. Tan Yun dan yang lainnya tidak bodoh. Hanya berdasarkan pemuda yang cantik dan keterlaluan ini, mereka dapat melihat bahwa identitas mereka tidak sederhana ketika mereka datang bersama dengan Patriark. Pada saat ini, Dantai Xuanzong memandang Sen Subing dan berkata, Yuer adalah putra kesayangan seorang teman saya. Dia tidak hanya kualifikasi terbaik dari atribut kuno, tetapi juga kualifikasi terbaik dari atribut cahaya. Di masa depan, saya akan menempatkan dia dalam layanan berjasa Anda. Sen Subing berkata dengan hormat, bawahanku, patuh. Murid perempuan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kakak di Huang Fu sangat kuat. Dia tidak hanya sangat tampan, bahkan kualifikasinya adalah yang terbaik ganda. Selain itu, dia juga atribut cahaya yang langka. Ya, hihi, apa yang harus dilakukan? Kakak bela diri tetua Huang Fu sangat tampan. Sue Zian melihat penampilan sekelompok murid perempuan yang tergila-gila dengan bunga dan bergumam, adapun kamu. Tidak setampan saudara iparku. Feminin. Tantai Xuanzong memanggil Tan Yun di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, kamu lebih tua dari dia. Kamu harus menjaganya. Anda lebih banyak di masa depan, Anda tahu. Ya saya akan. Tan Yun memeluk Huang Fuyu dan berkata, saudara baik Huang Fu. Halo, saudara Tan. Huang Fu memeluk tinjunya. Iya, aku punya sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu, dan Tai Xuanzong menghilang begitu saja di mata orang-orang yang penuh hormat. Wow, kakak bela diri Huang Fu sangat tampan. Sekelompok murid perempuan berkumpul di sekitar Huang Fuyu. Dengan lambaian tangan kanannya, Huang Fuyu membuka kipas lipat dan tampak bangga, itulah alami. Huang Fuyu adalah laki-laki kecantikan pertama Huang Fu Sengsong. Bintang-bintang redup, bulan redup, dan kunang-kunang kecil bersinar di langit malam. Mata indah Sen Subing membeku ketika dia mengendarai perahu roh dan menggantung di atas puncak peri,
Tetapi dia melihat air terjun peri di tengah gunung peri, yang ditarik menjadi 14 karakter besar dalam aliran berkelok-kelok di tebing besar. Layanan berjasa, pelanggar mati, penanda tangan, Tan Tai Long. Mu Mengyi melihat ke bawah pada 3 baris tulisan tangan, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang bahagia. Sangat indah menggunakan air terjun sebagai kata-kata. Tan Yun, gerbang gunung kita sangat indah. Yah, saudara ipar, gerbang gunungmu sangat indah. Sue Zian berkata pada dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk murid-murid lainnya. Hahaha, selamat datang anak-anak kembali ke tempat rahasia perbuatan baik. Pada saat ini, senyum lama muncul di telinga semua orang. Mereka mengikuti suara itu dan melihat ke bawah, tetapi mereka melihat 2 lelaki tua yang abadi. Mereka tidak tahu kapan mereka muncul di atas tebing di tengah gunung dan berdiri sambil tersenyum. Delao, paman dan kakek. Pupil mata Tan Yun menyempit. Kedua lelaki tua itu sekarang adalah paman kedua Xuanzong di Dan Tai Long, dan kepala kantor pusat Huangfu, Dan Tai Zhongde. Sen Subing bergegas untuk mengendalikan perahu roh, terbang ke bawah di tebing, meraih perahu roh, menghadap Dan Tai Long, dan berkata dengan hormat, saya telah melihat Anda. Subing tidak harus sopan. Dan Tai Long tersenyum ramah. Xuanzong telah mengatakan kepada saya untuk membiarkan saya duduk di nadi berjasa untuk saat ini, dan Anda adalah respek dari nadi berjasa. Apa yang bisa saya lakukan di masa depan, tetapi itu tidak masalah. Terima kasih atas kebaikanmu. Sen Subing tersenyum dan menatap Dan Tai Zhongde. Orang tua, mengapa kamu di sini? Kenapa? Aku tidak diterima. Setelah bercanda, Dan Tai Zhongde berkata, Patriark memerintahkan saya untuk membawakan Anda 30.000 aula instrumen roh untuk kultivasi murid, dan memerintahkan saya untuk membawa beberapa master susunan Zun untuk membantu murid Anda mengatur larangan untuk mencegah orang lain mengintip selama kultivasi. Itu hebat, Subing, sangat berterima kasih, Delao. Sen Subing berkata dengan gembira. Pada saat ini, Tan Yun menyapu perahu roh, membungkuk kepada Dan Tai Long dan berkata, saya telah melihat paman dan kakek saya. Bagus. Dan Tai Long membelai Bai Su. Yu Guang melirik Huang Fuyu di Lingzu dan menatap Tan Yun. Xuanzong telah memberitahuku tentang penampilanmu di tempat rahasia Danmai. Kamu tidak membuatku salah. Bagus. Jelas. Dan Tai Long tahu bahwa Huang Fuyu adalah Dan Tai Xianer. Di kapal roh, Huang Fuyu mengerutkan kening dan berpikir, kapan Tan Yun memanggil kakek kedua sepertiku. Pada saat ini, Dan Tai Long memutar tangan kanannya dan menyerahkan sebuah token yang diukir dengan kata merit kepada Sen Subing. Ketua merit, ini adalah token untuk membuka pintu alam rahasia. Setelah Sen Subing mengambil token, gumpalan kekuatan spiritual melesat ke token. Tiba-tiba, angin dan awan melonjak di atas tebing di lereng bukit, berubah menjadi gerbang tanah rahasia dengan diameter 300 kaki. Suara mendesing. Kemudian, Sen Subing dan Tan Yun naik ke perahu roh dan melaju ke gerbang wilayah rahasia. Dan Tai Long dan Dan Tai Zhongde mengikuti dan menembak ke alam rahasia perbuatan baik, dan pintu alam rahasia menghilang ke udara. Sejak itu, 33 tempat rahasia untuk dicoba oleh murid abadi telah menjadi 32. Pola Xianmen telah sangat berubah, dari perselisihan 9 pembuluh darah ke situasi 10 pembuluh darah. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia perbuatan baik, yang terlihat adalah sekelompok besar gunung peri yang murni alami dan tanpa transformasi buatan. Di awan dan aura, Anda dapat melihat bahwa pegunungan Lingshan yang hijau lurus ke awan. Di langit, derek roh orde pertama dan orde kedua yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya, tampak ketakutan dan gemetar ketika mereka melihat perahu roh. Di antara pegunungan, ada monster berbulu dan cantik, serta beberapa monster aneh. Mereka penuh kewaspadaan, mengangkat kepala kecil dan kepala jelek mereka tinggi-tinggi, menatap tamu tak diundang yang masuk ke tempat rahasia di perahu roh, dan gemetar. Jangan khawatir, anak-anak kecil. Kami tidak akan menyakitimu. Ayo pergi. Sen Subing berbisik. Monster tingkat rendah segera mundur dengan hati-hati dan kemudian bubar dalam kerumunan. Kemudian, di bawah bimbingan Tan Tai Long, perahu roh itu membawa orang-orang itu. Setelah terbang 100.000 mil, apa yang terlihat oleh Tan Yun dan yang lainnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Pola Xianmen telah sangat berubah, dari perselisihan 9 pembuluh darah ke situasi 10 pembuluh darah. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia perbuatan baik,
yang terlihat adalah sekelompok besar gunung peri yang murni alami dan tanpa transformasi buatan. Di awan dan aura, Anda dapat melihat bahwa pegunungan Lingshan yang hijau lurus ke awan. Di langit, derek roh Orde Pertama dan Orde Kedua yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya, tampak ketakutan dan gemetar ketika mereka melihat perahu roh. Di antara pegunungan, ada monster berbulu dan cantik, serta beberapa monster aneh. Mereka penuh kewaspadaan, mengangkat kepala kecil dan kepala jelek mereka tinggi-tinggi, menatap tamu tak diundang yang masuk ke tempat rahasia di perahu roh, dan gemetar. Jangan khawatir, anak-anak kecil. Kami tidak akan menyakitimu. Ayo pergi. Sen Subing berbisik. Monster tingkat rendah segera mundur dengan hati-hati dan kemudian bubar dalam kerumunan. Kemudian, di bawah bimbingan Tan Tai Long, perahu roh itu membawa orang-orang itu. Setelah terbang 100.000 mil, apa yang terlihat oleh Tan Yun dan yang lainnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, ada lembah peri, tergantung di kehampaan yang dipenuhi aura, dan Anda tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Ada istana di semua lembah peri. Pada saat ini, di ujung langit, lembah-lembah terbang menuju grup lembah peri. Melihatnya, ada seorang biarawan yang terbang di udara di dasar setiap lembah, menyeret lembah untuk terbang. Sejak saat itu, dapat dilihat bahwa level terendah dari biarawan yang menyeret lembah juga level roh. Tan Yun akhirnya merasakan detail Huang Fusengsong. Tepatnya, dia merasakan detail Dantai Xuanzong. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, ribuan pria kuat yang terbang di udara menyeret lembah ini semuanya adalah orang mati Dantai Xuanzong. Mereka hanya setia pada Dantai Xuanzong. Tentu saja, ini hanya sebagian dari kematian Dantai Xuanzong. Dalam 1 jam berikutnya, ribuan orang kuat memindahkan puluhan ribu lembah dari ranah rahasia perbuatan berjasa dan berkumpul di sekitar grup lembah abadi yang ditangguhkan dalam kehampaan. Tan Yun dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa alasan mengapa lembah peri ini dapat ditangguhkan adalah karena ada ribuan kekuatan besar yang tidak dapat melihat alam. Mereka sibuk mengatur susunan gantung di bawah lembah peri. Dengan restu susunan, lembah peri ini dapat melayang di udara. Kemudian, dengan diperkenalkannya dan Tai Long, Sen Subing, yang sedang bersemangat, mengetahui bahwa ada 18.000 lembah peri dalam kelompok lembah peri ini. Di tengah 18.000 lembah peri, ada 10 gunung peri yang berdiri di atas awan, dikelilingi oleh lembah peri ini. Puncak utama dari 10 gunung peri adalah gunung peri yang berjasa, yang merupakan kediaman masa depan Sen Subing. Tepat di depan gunung abadi yang berjasa, ada beberapa penyembah alat yang sedang membangun ladang Tao yang berjasa yang tergantung di udara. 3 hari kemudian, dengan upaya bersama dari puluhan ribu orang kuat, lembah abadi dan dojo yang berjasa, yang disediakan untuk murid-murid berjasa di alam rahasia yang berjasa, telah dibangun. Bidang Dao yang berjasa yang tergantung di udara telah mencapai 100 mil. Di ashram, 10 pagoda ruang waktu master kelas atas, 30 pagoda ruang waktu master kelas atas, 10 peralatan Yazun kelas bawah, 5 peralatan Yazun kelas menengah, 3 peralatan Yazun kelas atas, dan 1 peralatan Yazun kelas atas, gulir ruang waktu perkakas Yazun juga siap. Kemudian, setelah puluhan ribu orang kuat pergi, mereka pergi ke gerbang dalam dan mulai membuat serangkaian perbuatan baik dari gerbang dalam. Sebelum Dantai Zongde pergi, dia memberitahu Sen Subing bahwa Patriark telah memerintahkan orang, dan kemudian menyempurnakan aula instrumen roh murid-muridnya. Di masa depan, satu akan ditempatkan di masing-masing dari 18.000 lembah abadi yang terbenam matahari. Sen Subing dan Dan Tai Long berdiri di langit. Dan Tai Long berkata sambil tersenyum, kepala perwira yang berjasa, beri nama 18.000 lembah abadi ini. Sen Subing berpikir sejenak, dan bibirnya terangkat, lembah peri awan es. Dan Tai Long setuju, itu dimulai dengan nama keluargamu Bing dan digantung di lautan awan dalam kombinasi dengan kelompok lembah peri. Oleh karena itu, ini disebut Bing Yun. Haha, nama yang bagus. Mendengar pemahaman Tan Tai Long, Sen Subing hanya tersenyum tanpa penjelasan. Sudah 5 hari sejak Sen Subing meninggalkan Venapil pintu abadi dan mendirikan portal lain. Selama periode ini, kelahiran satu urat dari perbuatan berjasa Xianmen mengejutkan tingkat tinggi dari 9 urat lainnya. Mengejutkan 2 juta murid lainnya dari 9 pembuluh darah Xianmen. 9 denyut nadi tingkat tinggi dan para murid tahu bahwa pola Xianmen telah sangat berubah.
Aku takut itu akan berubah. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa di balik 9 pembuluh darah mereka, ada beberapa leluhur yang tertutup. Payung di balik layanan berjasa adalah Patriark hari ini dan Tai Xuanzong. Situasi 10 Vena bermakna dan bermakna. Itu tidak hanya mengkhawatirkan denyut nadi 9 Xianmen tingkat tinggi, tetapi juga membuat denyut nadi 9 tingkat tinggi Sengmen berdebar-debar. Tentu saja, di balik 9 urat nadi, para direktur lama yang tidak bertanya tentang dunia telah menemukan beberapa petunjuk. Diperkirakan bahwa Tan Tai Xuanzong akan memiliki tindakan besar di masa depan, dan di balik tindakan ini, ujung tombak akan menunjuk dirinya sendiri. Pada saat ini, para pemimpin senior Xianmen dan Sengmen, dan bahkan direktur lama di belakang 9 pembuluh darah, menyadari pandangan ke depan di belakang Patriark biasa-biasa saja di mata mereka. Wosh! Di langit, setelah pintu alam rahasia dibuka, perahu roh berlayar keluar dari alam rahasia yang berjasa dan menuju pintu bagian dalam. Di perahu roh, Tan Yun dan Sen Subing berdiri berdampingan. Mata mereka penuh dengan harapan yang dalam. Tan Yun sekarang menemani Sen Subing ke gerbang dalam puncak Panlong untuk merekrut murid. Sudah 5 hari sejak Sen Subing meninggalkan Vena Pil pintu abadi. Dalam 5 hari ini, gerbang dalam telah selesai. Sen Wende, kepala dan penatua Pil pintu dalam, Sen Qingqiu, telah dipisahkan dari Pil pintu dalam. Sen Subing meninggalkan Sen Wende di gerbang dalam dan mengangkatnya sebagai penatua gerbang dalam. Sen Qingqiu mengingat baris pertama dari perbuatan baik Xianmen dan menjadi tetua kedua dari perbuatan baik Xianmen. Saat ini, dia bertanggung jawab penuh atas semua hal yang dilakukan oleh lebih dari 3.800 murid Xianmen. Termasuk membuat pelita kehidupan murid, membuat token identitas murid dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, dalam 5 hari ini, Sen Subing memindahkan lebih dari 800 mantan murid kebun obat Lingshan, Daniel dan orang lain ke layanan jasa Xianmen, yang bertanggung jawab untuk mengolah obat ajaib. 5 hari. Ini adalah hari kelima ketika gelombang gelap melonjak. Selama periode ini, kepala 9 pembuluh darah dari gerbang abadi mengetahui bahwa Patriark mengizinkan Sen Subing untuk memilih 10.000 murid di gerbang dalam. 9 kepala pergi ke gerbang bagian dalam secara pribadi dan memberitahu kepala 9 pembuluh darah dari gerbang bagian dalam bahwa murid berbakat yang merawat pembuluh darah mereka dengan baik harus yakin untuk tidak membiarkan satu murid menyembah perbuatan baik. Biarkan Sen Subing menyapu lantai saat merekrut murid. Pada saat yang sama, kepala 9 nadi adalah kepala 9 arteri pintu bagian dalam, yang dapat mengatur beberapa eyeliner untuk memasuki denyut nadi gerbang abadi. Pada siang hari, gerbang bagian dalam Panlong Puncak Raksasa, Puncak. Pada saat ini, 10 pemimpin teratas gerbang dalam berhenti di depan 600.000 murid gerbang dalam. Hanya sekarang tidak ada seorang pun di belakang sesepuh agung Sen Wende, yang telah membuat prestasi besar di pintu dalam. Dia tidak memiliki diaken dan murid. Tapi dia tidak peduli dengan mata mengejek dari 9 kepala denyut nadi lainnya. Menurut pendapatnya, Sen Qingfeng, tetua dari gerbang luar, berada di pihaknya sendiri. Selama Sen Qingfeng menjabat suatu hari nanti, akan ada banyak murid yang akan memilih manfaat gerbang dalam ketika mereka menyembah gerbang dalam. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa bahkan jika Sen Qingfeng bukan tetua besar dari gerbang luar, para murid gerbang luar akan bersedia untuk memuja perbuatan baik dari gerbang dalam setelah dipromosikan ke alam jiwa janin di masa depan. Alasannya sederhana. Karena Tan Yun telah lama menjadi idola yang dipuja oleh para murid luar. Sen Wende mengetahui dari Tuyere Sen King bahwa ketika layanan berjasa gerbang dalam didirikan kemarin, ketika para murid gerbang luar mengetahui bahwa Tan Yun mengusulkan untuk membuat denyut ke-10 di depan Patriark, lebih dari 1 juta murid dari gerbang luar benar-benar gila. Mereka menjadi semakin memuja Tan Yun. Sembah berhala yang disembah oleh Patriark dan buat patung di puncak naga di gerbang bagian dalam. Kebanyakan orang sangat ingin dipromosikan ke keadaan jiwa janin sesegera mungkin, memuja perbuatan berjasa sang idola, mengejar langkah sang idola dan tumbuh sepanjang jalan. Saat ini, di lautan awan di atas puncak Panlong, dan Tai Xuanzong berdiri di udara. Dia tidak muncul, tetapi ingin melihat menantunya dan bagaimana memilih murid. Dia berharap Tan Yun tidak hanya berbicara di atas kertas, tetapi juga mengajukan rencana 48 kata, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menaklukkan 9 murid gerbang dalam. Tan Yun, selama Anda tidak mengecewakan pemimpin sekte kami dapat memberikannya kepada Anda dengan aman di masa depan. Melihat ke depan dan berpikir,
Xuanzong menemukan bahwa perahu roh yang membawa Tan Yun dan Shen Subing telah terbang dan mendarat di peron Wolongno. 1 Panlong Jufeng. Bawahan, lihat kepala jasa. Shen Wende bersujud kepada Shen Subing. Saya telah melihat kepala layanan berjasa. Selain itu, 9 kepala pintu bagian dalam, secara simbolis memberi hormat kepada Shen Subing. Saya telah melihat kepala senior layanan berjasa. Lebih dari 600.000 murid sujud bersama. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka masih sangat menghormati Shen Subing. Shen Subing masih sedingin es. Terima kasih kembali. Kepala 9 pembuluh darah Xianmen pasti telah memberitahumu bahwa kepala telah datang untuk merekrut 10.000 murid. Kepala tidak akan mengatakan lebih banyak. Selanjutnya, Tan Yun akan bertanggung jawab untuk merekrut murid. Setelah berbicara, Shen Subing melirik Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang menonton patungnya, memahaminya dan melihat sekeliling pada lebih dari 600.000 murid di puncak. Lang berkata, saya akan langsung ke intinya. Kali ini, kami akan merekrut 10.000 murid dari alam jiwa janin dari antara Anda, dan langsung menyeberangi gerbang dalam ke gerbang abadi. Hanya ada 2 tujuan. Pertama, kultivasi kamu sehingga kamu bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan menjadi pilar Huangfu Shengzong kami sesegera mungkin. Kedua, kamu akan membuat prestasi di masa depan, untuk membayar kultivasi Zongmen. Sekarang saya mengumumkan bahwa tidak peduli kualifikasi kelas menengah, kelas atas atau kelas atas, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Murid yang memenuhi syarat terbaik yang bersedia untuk berpartisipasi dalam seleksi dan penilaian, silakan datang kepada saya. Murid yang memenuhi syarat, pergi ke platform Wolongno. 2. Murid yang memenuhi syarat Zongpin, pergi ke platform Wolongno. 3. Begitu suara itu jatuh, ada lebih dari 600.000 murid di puncak. Ada yang ragu-ragu, ada yang acuh tak acuh, dan ada yang mencibir. Singkatnya, tidak ada yang datang ke panggung. Adapun para murid yang diatur oleh Kepala Kongres Nasional ke-9 untuk bergabung dengan Sekte Abadi yang berjasa, mereka juga berhenti di tempat. Xuanzong dari Dantai di langit mengerutkan kening dan ingin melihat bagaimana Tan Yun dapat membujuk murid-muridnya dan bersedia untuk memuja perbuatan baiknya. Di panggung Wolongno. 1. Tan Yun menatap para murid. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa 9 kepala eksekutif kecuali Shen Wende menunjukkan ekspresi Schadenfreude dan meremehkan diri mereka sendiri dan pencapaian mereka. Tan Yun, apakah kamu membutuhkan tuan untuk membantumu? Pada saat ini, suara Dantai Xuanzong masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Xuanzong, Dantai di langit, menjadi semakin ingin tahu tentang bagaimana Tan Yun harus mengubah situasi yang memalukan sekarang. Haha, ini sedikit menarik. Tan Yun menatap para murid dan mengangkat bahunya. Dia tampak acuh tak acuh. Yah, aku hanya akan mengatakan 3 pertanyaan selanjutnya. Kamu bisa menjawab jika kamu bersedia menjawab. Tidak masalah jika kamu tidak menjawab. Setelah saya mengajukan 3 pertanyaan, jika tidak ada yang mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam seleksi dan penilaian, saya dan kepala petugas akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya kepala 10 pintu dalam teratas dan semua murid menjadi penasaran, tetapi juga Dantai Xuanzong di langit. Mulut Tan Yun sedikit terbalik dan kata-katanya sombong. Dalam lebih dari 6 tahun, saya membunuh hampir 9.000 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi di tempat abadi. Saya pikir Anda pasti pernah mendengar tentang ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa melampaui pencapaian saya dalam perang percobaan dengan murid-murid dari 2 sekte kuno, baik sebelum atau di masa depan. Dengan itu, Tan Yun menunjuk ke patungnya dan wajahnya tenggelam. Siapa yang bisa menjawabku? Mengapa Patriark membentuk patungku? Pada saat itu, seorang murid berteriak, Kakak bela diri Tan, bukankah kamu hanya pamer telanjang? Hanya, sebagian besar murid tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi memandang Tan Yun dalam pemujaan. Tetapi karena perintah utama mereka, mereka tidak mendukung pemilihan. Tan Yun secara alami bisa menebak ini. Kamu bilang aku pamer. Kamu bisa berpikir begitu. Tan Yun berkata, tiba-tiba wajahnya tenggelam dan suaranya memekakkan telinga. Dengarkan aku dengan jelas. Patriark memahat patungku bukan hanya karena aku membuat beberapa pencapaian brilian. Alasan mendasarnya adalah aku tidak setia pada denyut nadi danku yang dulu. Aku tidak setia pada denyut nadiku yang sekarang. Aku,
Tan Yun, aku setia pada Huang Fu Shengzong. Mendengar pidato itu, Tan Tai Xuanzong tampak setuju dan berpikir, anak baik, bicara bagus. 当然是要你命见阵。我承认你的修为确实不错，若不进入剑阵，以我现在的实力，恐怕还不是你的对手。但如今你在我面前，